Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Pendidikan adalah senjata ampuh. Wah, ampuh untuk apa ini? Untuk mengubah dunia. Oh, ternyata untuk mengubah dunia ya. Masih bersama dengan Mr. E dalam channel Mana Suka Teman dan Sobat Belajar. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan tentang dimensi 3. Yang kita bahas hari ini adalah tentang sudut. Apa itu sudut? Untuk tujuan pembelajarannya adalah mengetahui pengertian sudut, yang kedua menghitung besarnya sudut dalam bangun. Kita mulai dari sudut. Apa itu pengertian sudut? Sudut adalah daerah atau terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Ada daerah tertentu ya. Dalam bangun ruang ada banyak titik yang dapat menjadi pertemuan dua sinar garis. Kita contohkan di sini ada dua sinar garis ya. Jadi ya ke atas dan ke bawah. Di antara itu ada titik temunya. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua garis itu dan titik temu itu disebut dengan sudut. Dalam hal ini namanya sudut alfa. Kalau kita ke bangun ruang, contohnya di kubus A, B, C, D, E, F, G, H, pada bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di situ ada beberapa titik ya. Di sini dicontohkan sudutnya alfa, itu sudut yang terbentuk antara garis AD dengan AH atau eh, sinar garis AD ke AH. Lalu bagaimana besarnya sudut? Besarnya sudut dapat kita peroleh dengan menggunakan rumus trigonometri seperti sin, theta, cos theta, tangen theta. Nah, rumus trigonometri ini berlaku untuk segitiga yang siku-siku. Ya, kalau kita ketahui ada sebuah segitiga di mana segitiga ini terdiri dari sisi A, sisi B, dan sisi C. Berarti ini sudut A, ini sudut C ya. Terus yang ini sudut B atau segitiga ABC-nya seperti ini namanya. Nah, sisi yang menghadap sudut itu dinamakan sisi sudutnya. Contohnya ini sisi A, sudutnya theta, dia menghadap garis yang tegak lurus dengan B ini. Nah, ini namanya sudut A. Berarti dia sisi A ya, sisi A namanya sisi A. Kalau sudutnya B, berarti dia akan menghadap sisi B seperti itu. Dari rumus perbandingan trigonometri ini, oke, dari segitiga ABC ini, selain pemberian nama dengan nama sudut, tapi dengan notasi huruf yang kecil, kita juga bisa memberi nama sisi-sisi dari segitiga ini. Yang menjadi titik tekannya di sini adalah sudut alfa theta ya, sudut theta terhadap sudut theta. Sisi yang berada di depan sudut theta ini atau sisi A ini disebut dengan sisi depan. Sisi depan sedangkan sisi yang berada di bawahnya itu dinamakan sisi samping. Itu SA gitu ya. Sisi singkat SA. Sedangkan ini sisi C itu disebut dengan sisi miring atau mi. Sehingga perbandingan trigonometri untuk sin theta itu demi depan miring A per C. Ini teorinya seperti itu. Untuk cos theta samping miring atau sami B per C. Tangen theta de sam, depan samping. Depannya itu A, sampingnya itu B, berarti A per B. Itu untuk teorinya seperti itu untuk rumus perbandingan trigonometri. Besar sudut selain menggunakan ini rumus sin theta, cos theta, tangen theta atau rumus perbandingan trigonometri, kita juga bisa menentukan besarnya dengan menggunakan aturan kosinus. Jadi pada suatu segitiga sembarang akan berlaku yaitu sisi kuadrat yang dicari sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain dikurangi 2 kali sisi yang lain dikalikan cos dari sudut sisi yang dicari. Nah, seperti itu. Misal di sini yang kita cari adalah sisi C. Sisi C. Sisi C kita cari berarti C kuadrat sama dengan
Sisi yang lain apa? A dan B. Berarti A-nya dikuadratkan, B-nya dikuadratkan, dikurangi 2 kali sisi yang lain. Sisi yang lain adalah A dan B. Dikalikan cos dari sudut sisi yang dicari. Sisi yang dicari C, berarti cos dari sudut C. Seperti itu ya. Dengan cara yang sama, kalau yang A-nya yang dicari, berarti A kuadrat sama dengan sisi yang lain dari selain A, ya B dan C. B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali sisi yang lain, sisi B dan C, 2 kali sisi BC, kalikan cos dengan cos dari sisi yang dicari, yaitu A. Tentu Anda bisa untuk yang sisi B ya. Setelah kita mengetahui tentang definisi dari sudut dan bagaimana menentukan besarnya sudut, ada beberapa kemungkinan sudut bisa terbentuk. Contohnya kalau ada 2 garis, akan ada beberapa kemungkinan sudut itu terbentuk. Yang pertama, kalau garisnya sejajar atau berimpit, maka sudutnya adalah 0 derajat antara garis satu dengan yang lain. Contohnya ini ada garis G dan garis L. Garis G dan L itu sejajar, maka sudut antara garis G dan garis L itu adalah sudut antara garis G dan garis L, nilainya adalah 0 derajat ya, 0 derajat. Ini sudutnya seperti itu. Yang kemungkinan kedua, kalau garisnya itu berpotongan. Nah, kalau berpotongan, di sini ada garis G, ada garis L. Manakah sudut di antara dua garis tersebut? Yang dimaksud adalah garis sudut yang terkecil. Berarti kita harus membandingkan yang ini 1, yang ini 2. Ada 2 kemungkinan ya. Tapi yang diharapkan itu adalah sudut yang terkecil, 1 atau 2. Yang terkecil adalah 1. Maka kita sebutkan sudut antara dua garis G dan L adalah sudut alfa. Yang ketiga, sudut itu kalau ada dua garis bersilangan. Nah, maksudnya dia tidak berpotongan dan tidak sejajar atau berimpit. Contohnya adalah garis K berada pada suatu bidang tertentu, sedangkan garis L dua di bawah, itu bidangnya di bawah. Lalu bagaimana ke sudut antara garis K, sudut antara garis K dengan L? Sudutnya adalah sudut alfa ya, sudutnya alfa. Diperoleh dari garis K itu diproyeksikan kepada bidang yang memuat L. Yang ini bergaris ya, ungu ya, biru ungu itu ya. Anak panah, yang ada anak panahnya, sehingga membentuk sudut alfa. Oke, kita lanjutkan ke soal-soal ya. Soal-soal. Nah, di sini diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan sudut antara garis AD dan garis AH, garis AH dan garis FC dengan garis FC. Sebelum mencari sudutnya, maka kita ingat kembali sudut istimewa ya. Di dalam tabel sudut istimewa ini mulai dari sin 0, nilainya 0, sin 30 nilainya setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Kok yang cosnya pun bisa kita lihat di tabel ini. Ini harusnya hafal kita ya. Oke, kita punya kubus ABCDEFGH, di mana yang kita cari yang pertama adalah garis AD dan garis AH. Garis AD dengan garis AH itu sudutnya berapa? Kalau kita lihat, maka sudut yang dicari adalah sudut HAD. HAD. Berarti sudutnya di A, atau alfanya itu di sini, alfanya. Nah, oke. Perhatikan segitiga ADH, siku-siku di D ya, ADH siku-siku di D. Karena berada siku-siku di D, berlaku perbandingan rumus perbandingan Pitagoras. Kita bandingkan dari situ, yaitu menggunakan tangan ya, tangan AD di sini yang sudah diketahui kan sisi AD dan sisi DH ya, AD dan DH. Karena yang diketahui sisi
AD dan DH pada segitiga ADH terhadap sudut alfa, AD itu sebagai sisi samping, sedangkan DH sebagai sisi depan. Depan dan samping itu dikaitkan pada rumus perbandingan trigonometri adalah tangan, yaitu tangan alfa. Jadi tangan alfanya, rumusnya adalah ini, DH per AD. Sehingga tangan alfa itu sama dengan DH-nya berapa? DH kan rusuknya ya, rusuk dari kubusnya 8. Sedangkan AD juga rusuknya 8 per 8. Jadi tangan alfa sama dengan 8 per 8. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Tangan alfa yang ketemunya 1 mana? Tangan ini. Nilainya 1. Sudutnya berapa? Sudutnya 45. Sudutnya 45. Jadi alfanya itu adalah 45. Selanjutnya yang kedua B, sudut garis AH dan garis VC. AH dan VC, AH dan VC. Maka langkah berikutnya adalah ini kan yang bersilangan ya, bersilangan. Garis AH itu digeser menjadi garis BG. AH digeser menjadi garis BG. Karena berpotongan di situ nanti berpotongan dengan FC ya, berpotongan dengan FC di satu titik. Kita ketahui FB atau BF-nya itu kan rusuk ya 8. Maka panjang B ini K-nya mana sih? K-nya itu perpotongannya ya. K-nya itu adalah perpotongannya tadi. Sudutnya K-nya ini adalah perpotongan antara BC dengan FG. Nah, perpotongan di K tadi ya. Maka BK itu sama dengan FK atau setengah dari BG ya, setengah dari BG. BG itu apa? BG itu kan diagonal bidang ya, diagonal bidang dari BC G F. Nah, rumusnya apa? 8 akar 2 terus akar 2. Sehingga setengah dari BG ya, setengah kalikan 8 akar 2. Hasilnya 4 akar 2. Selanjutnya kita perhatikan segitiga BKF. Di mana segitiga BKF itu merupakan segitiga yang sama kaki. BK dengan FK itu sama. Yang akan kita cari mana sudutnya. Sudutnya mana? Sudutnya ini BKF yang ini. Sudutnya kan ini. Yang kita cari ini alfanya di sini. Oke, kita cari situ dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, karena yang dicari adalah di K-nya, maka yang sisi yang dicari BF ya. BF kuadrat sama dengan BK kuadrat tambah FK kuadrat dikurangi 2 kali BK kalikan FK dikalikan cos BKF. Nah, rumus ini tadi sudah dijelaskan di depan, yaitu aturan kosinusnya. Kalau masih bingung, diulang kembali untuk materi di depan tentang aturan kosinus. BF 8, sedangkan BK 4 akar 2, BFK juga 4 akar 2 dikuadratkan. Ini dikalikan, 8 kuadrat 64, 4 akar 2 dikuadratkan 32. 4 akar 2 kalikan 4 akar 2 kan 4 kali 4, 16 ya. Terus akar 2 kali 2, 2. 16 kali 2, 32. Oke, betul. Yang ini sudah 32, terus 2 kali ini sama dikuadratkan ya 32. Sehingga 64 sama dengan 32 tambah 32 64 dicoret ya sebelah kiri. Sehingga yang kiri 0, yang kanan ini sudah, yang ini kan sama saja hilang ya. Terus sebelah kanan itu masih min 2 kalikan 36. Berarti min 64 cos BKF. 0 sama dengan min 64 cos BKF. 0 dibagi 64, 0. Jadi cos BKF-nya adalah 0. Nilai cos yang nilainya 0, yang nilainya 0 kan ini. Nah, nilai cosnya 0, sudutnya berapa? Sudutnya ya 90. Nah, itu untuk menentukan sudut antar garis. Sekarang sudut antar garis dan bidang. Nah, sudut juga bisa dibentuk dari antar garis dengan bidang. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, sudut antar garis yang sejajar bidang. Jadi garisnya itu sejajar bidang. Kita lihat di sebelah kanannya ini yang ini ya.
atau pada bidang ini pada bidang, yang ini G-nya sejajar suatu bidang. Sudutnya itu 0. Yang kedua, sudut antar garis yang tegak lurus, garis G tegak lurus bidang. Adalah garis H tegak lurus semua garis H. Ini garis G ya, garis G, ini garis G tegak lurus. Jadi ketika ada garis dikatakan tegak lurus suatu bidang apabila garis tersebut tegak lurus semua garis yang ada di bidang. Contohnya ini garis G, dia akan tegak lurus bidang ini dikatakan ketika dia tegak lurus garis H1, H2, H3 dan seterusnya secara umum seperti itu. Yang ketiga, kemungkinan ketiga, sudut garis tidak tegak lurus bidang. Kalau tidak tegak lurus bidang, maka kita bisa menentukan sudutnya antara garis dengan bidang tersebut dengan memproyeksikan garis pada bidangnya. Di sini ada garis ini ya, katakan garis G. Ini misalkan ada garis G di sini. Garis G. Lalu proyeksinya ini yang bawah G absen pada bidang V. Ini proyeksinya. Lalu bagaimana sudutnya? Sudutnya adalah ya tadi antara garis G dengan proyeksi garis G pada bidang tersebut. Di sini ada alfa. Oke. Itu secara definisinya itu. Oke, apa sudah paham tentang materi itu? Kita coba aplikasi ke soal ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuknya adalah 8 cm, P titik tengah IH. Tentukan sudut antara garis AG dan bidang ABCD. Kita buat gambarnya untuk kubusnya ABCD EFGH, di mana yang ditanyakan adalah sudut antara AG, berarti buat garis AG-nya dulu, ya, AG, dan bidang ABCD. Maka untuk mengetahui sudut antara garis dengan bidang, kita proyeksikan garisnya pada bidang tersebut. Jadi kita proyeksikan untuk garis AG pada bidang ABCD, di mana hasil proyeksi AG terhadap bidang ABCD adalah AC. Oke. Dari bidang itu, maka dari situ kita bisa tentukan nantinya sudut antara AG sudut antara garis AG dengan bidang ABCD itu sama saja dengan sudut antara garis AG dengan garis AC ya. Dengan garis AC sudutnya itu. Yang akan kita cari itu. Dengan mengetahui ini maka kita menentukan sudutnya ini ya. Sudutnya adalah sudut GAC. Sudut GAC, perhatikan segitiga ACG, di mana segitiga ACG itu kan siku-siku di C, dia di siku-sikunya di C kan. Kenapa siku-siku di C? Ya karena CG itu kan garis tinggi dari kubus. Dia pasti akan tegak lurus terhadap alas. Karena tegak lurus terhadap alasnya yaitu ABCD, ya pasti sisi garis-garis yang di alas itu akan tegak lurus terhadap CG. Dari situ kita peroleh CG-nya itu adalah rusuk dari kubus yaitu 8 cm. Sedangkan AC itu kan diagonal ruang ya, diagonal bidang ya, diagonal bidang rumusnya adalah rusuk akar 2 sehingga panjangnya 8 akar 2. Kalau diagonal ruang bagaimana? Diagonal ruang itu AG ya. AG itu diagonal ruang. Panjangnya apa? 8 akar 3 ya, atau rusuk akar 3 seperti itu. Nah, kalau tidak menemukan itu, kita bisa menentukan AC ini. Kalau lupa rumusnya, maka AC ini bisa kita peroleh dari segitiga A, B, C, siku-siku di B. Karena siku-siku di B, AC sebagai sisi miringnya. Sisi miring itu gunakan rumus Pitagoras kan, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Itu kalau mau mencari secara manual. Dari situ kita lihat sudutnya itu, misalkan kita anggap ini adalah sudutnya adalah alfa, sudut antara garis AG dengan bidang ABCD
yaitu sudut antara AG dengan AC yaitu alfa, sudutnya alfa, kita anggap alfa, maka kita peroleh perbandingan pada segitiga ACG tangan alfa itu kan sama dengan depan per samping. Depannya adalah CG, sampingnya adalah AC. Depannya 8, sampingnya 8 akar 2. 8 dibagi 8 akar 2. 8 dibagi 8, 1 ya. 1 seperakar 2. Seperakar 2, kalau kita rasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2. Akar 2 per akar 2. Jadi akar 2 kali akar 2, 2. Jadi setengah akar 2. Jadi tangannya adalah setengah akar 2. Kita lihat di tangan ini, pada sudut istimewa, itu ternyata tidak ada nilainya setengah akar 2. Oh, berarti kita harus mencari sudutnya itu menggunakan kalkulator ya, teman-teman. Jadi tangan alfa itu setengah akar 2. Akar 2 kalau kita buat desimal, dihitung di kalkulator, nilainya adalah 0,707 sekian, sekian, sekian. Nah, kalau kita cari nilai alfanya, gunakan arkes tangan dari 0,707 di kalkulator. Akan diperoleh nilainya adalah sudutnya 35,26 derajat. Itu contoh soalnya seperti itu. Kita lanjutkan untuk sudut antar bidang. Kalau sebelumnya kan sudut garis dengan garis. Yang kedua tadi garis dengan bidang. Sekarang kalau bidang dengan bidang bagaimana? Kalau bidang dengan bidang ada dua kemungkinan. Yang pertama, sudut dua bidang sejajar atau berimpit. Ini contohnya sebelah kanan ya. Di sini yang atas itu bidangnya adalah bidang alfa dan bidang beta itu berimpit atau sama. Maka sudutnya ya 0 derajat. Yang bawah, ini yang atas bidang alfa, yang bawah bidang beta. Sudutnya bagaimana? Sudutnya yaitu digeser ke bawah, alfanya digeser ke bawah karena sejajar. Tentunya nanti akan diperoleh sudut besar sudut antara alfa dan betanya adalah 0 derajat. Yang kedua, sudut antara dua bidang berpotongan. Ya, contohnya di sini ada bidang V dengan bidang W ya, bidang V dengan bidang W. Nah, bidang V dan bidang W. Sudut antara bidang V dan bidang W adalah sudut antara garis A dan garis B, di mana garis A dan garis B ini diperoleh titik potongnya di satu titik potong di sini. Ini titik potong itu. Titik potong itu berada pada garis yang memotong kedua bidang atau pertemuan antara bidang V dengan bidang W itu nanti titik potongnya berupa garis, yaitu garis S. Nah, garis S. Garis S ini nantinya kita bisa menentukan sudutnya dengan mengambil garis pada V dan garis pada W. Di mana garis ini, misalnya garis A ini, dia akan tegak lurus terhadap S, dia juga tegak lurus terhadap A-nya itu tegak lurus terhadap S, sedangkan B-nya juga tegak lurus terhadap S juga ya, harus tegak lurus. Nah, sudutnya adalah antara garis A dengan garis B. Tuh. Contohnya seperti itu. Teorinya ini ya, teorinya. Oke, kita ke soal ya. Soalnya masih sama ya, kubusnya, tapi yang ditentukan itu adalah sudut antara bidang ABGH dan bidang ABCD. Mana sih bidangnya? Nah, ini bidang ABGH, jadi miring ya. Sedangkan bidang ABCD itu kan bidang alas dari kubusnya. Bidang alas dari kubus. Lalu bagaimana perpotongan antara bidang ABGH dengan ABCD? Ya pasti berada di garis AB kan. Titik pertolongannya di AB. Jadi nanti sudutnya adalah sudut itu yang memotong garis AB. Garis AB. Kita cari sisi, garis di bidang kedua tersebut, ABGH dan ABCD, di mana memotong di garis AB. Nah, kita bisa melihat untuk sisi atau BC, ini sisi BC atau garis BC, dia akan berada pada bidang ABCD kan. Ya, dia berada pada bidang ABCD dan
BC itu juga tegak lurus dengan titik potong, garis potong kedua bidang, yaitu AB. Oh, berarti BC ini kita ambil garis di bidang ABCD itu BC. Lalu dia tegak lurus terhadap AB. Oke, kita lihat lagi untuk bidang yang satunya, yaitu ABGH. Bidang ABGH kita ambil garis yang memotong AB tapi berada pada ABGH. Garis apa? Garis BG ya. BG dia kan memotong di B pada garis AB ya. Dan sekaligus BG ini tegak lurus terhadap AB. Karena seperti itu, maka kita bisa menentukan. Jadi bisa kita simpulkan sudut antara bidang ABCD dengan bidang ABGH diwakili oleh sudut antara BC dan BG. Garis BC dan garis BG. Seperti itu. Berarti kita cari sudut antara garis BC dan BG. Bagaimana caranya? Ya, kita buat segitiga. Segitiga BCG. Ternyata dia siku-siku di C. Karena siku-siku tentu berlaku rumus perbandingan Pythagoras. Maka kita memanfaatkan rumus perbandingan Pythagoras untuk menentukan sudut antara garis BC dengan BG atau sudut B ini ya, sudut B-nya ini. Ini berapa sudutnya gitu kan. Nah, dari segitiga ini kita peroleh ternyata BC dia sama dengan CG kan, sama-sama rusuk dari kubus ya. Panjangnya 8. Oke, apalagi yang bisa kita peroleh? Nah, dari situ kan kita bisa menentukan perbandingan trigonometri, yaitu dari sudut B ini CG itu kan sebagai depan, BC itu sebagai samping, depan samping apa perbandingan trigonometrinya? Ya tangan. Maka kita tentukan dengan tangan ya. Jadi tangan alfa kita namakan sudutnya ini adalah alfa. Ya, tangan alfa itu kan CG per BC. Di mana CG-nya 8, BC-nya 8. 8 dibagi 8 1. Oke, kita lihat di tabel sudut istimewa nilai tangan yang nilainya 1 ini kan. Oh, nilainya tangan 1 berarti sudutnya berapa? Oh, sudutnya adalah 45. Jadi alfanya nilainya adalah 45. Oke, mudah kan? Ini contoh-contoh soalnya seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada bisa di kolom komentar atau di chat ya. Oke, kita ke soal lagi ya. Diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 6. Misalkan alfa adalah sudut antara bidang BDE dan BDG, tentukan nilai cos alfanya. Wah, seperti apa ini? Kita buat gambarnya dulu ya. Gambar kubus ABCD EFGH. Selanjutnya tadi rusuknya 6 ya, rusuknya 6. Terus bidang BDE. Bidang BDE B ini B D E. Oh, berupa segitiga ya, berupa segitiga ini untuk bidangnya. Sedangkan untuk bidang BDG oh juga segitiga sampai G ya, yang ini yang segitiga sebelah sana dalam yaitu BG. Yang ditanyakan adalah sudut antara ini. Oh, sudutnya yang mana? Sudut alfa itu sudut antara bidang BDG dengan BDE dengan BDG. Maka kita tentukan dari situ kan jelas ya, bidang BDE dengan BDG itu memotong di garis BD kan. Dia berarti nanti memotong di garis BD untuk ini. Maka berikutnya adalah mengambil garis pada BDE yang tegak lurus BD dan mengambil garis pada BDG yang tegak lurus BD. Oke, kita lihat mana garisnya. Oke, dia berpotongan di BD ya. Oke, kalau kita buat diagonal bidangnya itu kan ada titik diagonal bidang ke A ke C ya. Titik potongnya di P sini ya. Nah, di P, titik potongnya P. Maka kita bisa tarik dari titik E ke P dan titik G ke P. Apakah dia tegak lurus? Iya. Ternyata untuk EP itu tegak lurus terhadap BD
dan PG juga tegak lurus terhadap BD. Dengan demikian sudutnya adalah sudut alfanya itu sudut antara BDE dengan BDG itu sama saja dengan sudut antara PG dengan PE, yaitu alfa. Oh, alfanya di sini berarti. Ini alfanya sudutnya. Oke. Sudah diperoleh sudutnya itu. Lalu bagaimana mencari nilai cosnya? Ya dengan rumus perbandingan Pythagoras ya. Rumus perbandingan trigonometri. Kita buat segitiganya terlebih dahulu. Segitiga apa yang bisa terbentuk? Segitiga tentunya segitiga PEG ya, PEG. Dia segitiga yang sama kaki ya. Segitiga PEG itu segitiga yang sama kaki ya. Nah, ini segitiga PEG kalau kita buat garis seperti ini ya. Ini segitiga PEG, dia segitiga sama kaki di mana ya? Ini kan panjang dari PG dengan panjang dari PE kan sama. EG-nya itu panjang diagonal dari diagonal bidangnya ya. Oke, kita lihat ternyata dia sama kaki, sehingga dengan panjang EG itu kan beda diagonal bidang, rusuknya 6, berarti ya 6 akar 2. Lalu berapa EP, berapa PG? Nah, untuk menentukan panjang EP dan PG yang sama itu, nah, kita bisa memperhatikan segitiga APE. APE dia siku-siku di A, siku-siku di A dengan panjang AE-nya kan 6 ya, AE-nya 6 atau PA-nya bagaimana? PA-nya itu kan setengah dari AC. AC itu kan diagonal bidang. Diagonal bidang berarti 6 akar 2. Berarti ini di setengah dari 6 akar 2 ya, 3 akar 2 kan, 3 akar 2. Oke, kita masukkan rumus Pythagorasnya. Yang ditanyakan adalah PE. Ini garis miringnya dari segitiga APE, garis miringnya. Maka rumusnya adalah akar dari PA kuadrat ditambah AE kuadrat. PA nilainya 3 akar 2 dikuadratkan tambah AE kuadrat 6 kuadrat. Ini ditambahkan hasilnya adalah 3 akar 6. 3 akar 2 kuadrat berapa sih? 3 kali 3, 9. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 9 kalikan 2, 18 ya. 18 ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat 36. 36 ditambah 18, 54. 54 akarnya 3 akar 6 kalau kita sederhanakan. Nah, ini segitiga. Tadi segitiganya kan EPG kan. Segitiga EPG itu sama kaki ya. Sama kaki. Ya, sama kaki ini EP-nya sama. PG-nya juga sama panjangnya. Panjangnya berapa tadi? 3 akar 6. 3 akar 6. Oke, lanjutnya kalau seperti itu, maka kita bisa menentukan sudut alfanya. Sudut alfanya itu kan ini. Ya, alfa. Untuk sudut P kan. Kita gunakan aturan kosinus ya. Untuk EG-nya berapa? EG-nya kan diagonal bidang ya. 6 akar 2 kan ya. 6 akar 2. Oke, kita bisa ini sini 3 akar 6. Kita gunakan apa tadi? Aturan kosinus, yaitu EG kuadrat sama dengan EP kuadrat ditambah GB kuadrat dikurangi 2EP kalikan GB dikalikan cos dari alfa. Nah, kalau masih bingung di aturan kosinus dilihat lagi di awal video ya. Di awal video. Nah, dari situ kita bisa menentukan nilainya untuk cos alfanya. Jadi 6 akar 2 kuadrat, EG-nya kan 6 akar 2 dikuatkan, EP-nya 3 akar 6 kuadrat, GB 3 akar 6 kuadrat, EP 3 akar 6, GB 3 akar 6 kalikan cos. Oke. 6 akar 2 dikuadratkan kan 72 ya. 3 akar 2 kuadrat 54. 3 akar 2 kuadrat 54 juga. 2 kali 3 akar 6 dikalikan 3 akar 6 min 108 kali cos alfa. Oke, dari situ kita bisa menentukan nilai dari cos alfanya kan. Cos alfanya kok jadi 36 per 180, gimana sih caranya? Ya ini kan. Ini kan ditambah ini 108 ya. Kan 108 kan. 108. Oke. 108 kalau kita pindahkan ruas ke sini, berarti 100 min kan, min 108. Min 108 plus 72 ya, 3 min 7 32 min 32. Di sini min 108 cos
alfa, maka cos alfanya ya min 36 dibagi min 108 atau 36 per 108. Min ketemu min kan positif ya, min bagi min. Oke, sehingga cos alfanya adalah disederhanakan 36 dibagi 108 kan sepertiga, seperti itu ya. Anda bisa mencari cos alfanya dengan menggunakan aturan kosinus. Oke. Selanjutnya ada beberapa soal ya. Anda mungkin bisa menguji kemampuan Anda. Kalau belum paham, mungkin bisa diputar kembali videonya. Ada 4 soal ya. Tuh, tentukan besar sudut sebuah kubus dan seterusnya sampai 4 soal. Anda coba kerjakan. Kalau belum paham, Anda putar kembali videonya. Ya, terima kasih atas waktu menontonnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di